Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومن والاه. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا الذر اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Para ikhwan kaum muslimin dan muslimat, mari kita awali majelis pada malam hari ini dengan membaca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan masuki hadis yang ke-603 dari kitab Bulughul Maram, masih pada fasal atau bab janaiz. Hadis yang pertama, hadis yang ke-603. Bismillahirrahmanirrahim. An Amir ibn Rabi'ah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla ala Uthman ibn Maz'un wa atal qabra fahasa alaihi thalatha hasayat wa huwa qa'imun. Rawahu ad-Darqutni. Dari Amir bin Rabi'ah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat atau telah mensalatkan seorang sahabat yang bernama Utsman bin Maz'un, dan ia, yakni Rasulullah SAW, datang ke kuburannya, datang ke kuburannya, dan pada saat itu mencurahkan tanah dengan dua tangannya, artinya menaburkan tanah, atau kalau bahasa kita ini mungkin menguruk dengan tanah dengan menggunakan dua tangan beliau. 3 kali curahan, jadi diambil dengan dua tangan lalu dicurahkan, dituangkan begitu tepatnya kepada kuburannya. 3 kali curahan, yakni di sebelah kepala mayat. Ini pada saat penguburannya, pada saat penguburan dari sahabat ini. Di dalam keadaan ia berdiri. Ia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau menaburkan atau
menyerok tanah kemudian dituangkan di sebelah kepala mayat itu dalam keadaan beliau berdiri. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ad-Daraqutni. Lanjut para ikhwan pada hadis yang ke-604. An Utsman radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyiti waqafa alaihi wa qala ya istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al. Rawahu Abu Dawud wa sahahu Al-Hakim. Dari Utsman, yakni ini Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai daripada menguburkan mayat, ia berdiri di atas, yakni berdiri di pinggir kuburnya. Jadi bukan di atas di sini, yang dimaksud adalah di atas persis kubur, ya, melainkan di pinggirnya. Dan beliau bersabda, ya, mintalah atau mintakanlah ampun bagi saudaramu ini, dan mintakan atau mohonkan ketetapan baginya, yakni ketetapan yang baik, karena ia atau ahli kubur ini atau orang yang sedang dikuburkan ini, dia sedang ditanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahkan dia oleh Al-Hakim. Maaf, saya minum sebentar. Kemudian hadis yang ke-605. An Damrata ibni Habib ahad at-tabi'in qala kanu yastahibbuna idza suwiya 'alal mayyiti idza suwiya 'alal mayyiti qabruhu wa ansarafa an-nasu anhu ay yuqala 'inda qabrihi ya fulan kul la ilaha illallah thalatha marrat. Dari seorang sahabat tabi'in yang bernama, ya, Damrah bin Habib, ia berkata, apabila sudah diratakan kubur si mayit, ya, dan orang pun pulang daripadanya, artinya orang sudah keluar dari kuburan, bubar gitu ya, mereka yang dimaksud adalah orang-orang yang di zamannya itu suka dikatakan di sisi kuburnya oleh orang-orang tersebut, hai si anu, ya, maksudnya si fulan, ya, katakanlah la ilaha illallah 3 kali. Artinya orang yang ada di situ mengatakan pada saudaranya atau menyuruh pada saudaranya untuk mengatakan
la ilaha illallah 3 kali. Kemudian, hai si fulan, katakanlah, Tuhanmu itu adalah Allah. Sebagaimana kelanjutan daripada hadis ini, ya fulan, kul rabbi Allah wa dini al-Islam wa nabiyyi Muhammadun. Rawahu Sa'id bin Mansur mauqufan. Ya, katakanlah Tuhanku itu adalah Allah dan agamaku adalah Islam dan nabiku yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diriwayatkan dia oleh Sa'id bin Mansur dengan derajat hadis ini mauquf. Kemudian para ikhwan, hadis yang ke-606, insyaallah setelah ini ada keterangannya. Walid Tabarani nahuhu min hadisi Abi Umamah marfu'an mutawwalan. Dan bagi Tabarani juga seperti itu, ya. Seperti itu juga dari hadis Abi Umamah dengan marfu, dan riwayat ini panjang seperti itu katanya. Kemudian kita masuk pada syarah atau keterangan daripada hadis. Ulama hadis berkata, orang yang mengerti di dalam hadis tidak syak tentang kepalsuan hadis talqin itu, ya. Jadi yang dimaksud oleh keterangan ini, dengan keterangan ini adalah rupanya pengajaran seseorang yang di atas kubur kepada saudaranya yang sudah terkubur, gitu. Jadi mereka menyuruh pada seorang untuk memberikan pengajaran untuk ahli kubur atau orang yang terkubur itu, orang yang dikuburkan, seperti itu. Yang kedua, kata Imam San'ani diringkaskan dari perkataan imam-imam bahwa hadis itu lemah dan beramal dengannya itu adalah merupakan hal bid'i atau bid'ah, dan janganlah kita tertipu dengan sebab banyak orang yang mengerjakannya. Jadi hadis yang ke-605 kemudian ditambah dengan penjelasan dari At-Tabarani yang maksudnya adalah sama tadi. Hadis yang ke-606 itu dijelaskan dalam keterangan ini tentang tidak bisa menjadi hujah atau tertolaknya adanya pengajaran oleh seseorang yang ada di atas kubur, ya, orang yang masih hidup maksudnya, terhadap orang yang sudah tertanam dalam tanah atau yang sudah dikuburkan, seperti itu. Baik para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, kita lanjutkan hadis yang ke-607. An Buraidah bin Khusayb Al-Aslami qala, dari Buraidah bin Husayb Al-Aslami dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha, rawahu Muslim. Mana hadis ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur, ya. Aku pernah melarang kalian, ya, daripada menziarahi kubur.
Maka sekarang ziarahilah akan dia, diriwayatkan dia oleh Imam Muslim, rawahu Muslim. Zada Tirmizi fa innaha tudzakkirul akhirah. Lalu di bawahnya ada catatan Zada Tirmizi ditambahkan oleh Imam At-Tirmizi. Lafaz hadis tersebut tambahannya adalah fa innaha tudzakkirul akhirata. Karena sesungguhnya menziarahi kubur ini adalah akan mengingatkan kepada kehidupan akhirat. Jadi para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, dalam penjelasan di keterangan yang lain tentang hadis terkait dengan Rasulullah SAW pernah melarang ziarah kubur, kemudian membolehkan di kemudiannya, kata ulama dalam bidang hadis, dalam bidang pemahaman atau tafsir hadis, kenapa Rasulullah SAW di awal melarang ziarah kubur itu? Karena para sahabat dalam posisi mereka akidahnya masih lemah, dikhawatirkan akan mempengaruhi hati mereka dengan penyembahan terhadap manusia atau penyembahan kepada kuburan, penyembahan kepada benda-benda atau kepada kuburan tadi. Lalu setelah Rasulullah SAW sudah mengetahui atau sudah melihat pada diri para sahabat itu di dalam kehidupannya tentang kekuatan akidah mereka, maka Rasulullah SAW kemudian memperbolehkan untuk ziarah kubur. Jadi ini sifatnya para ikhwan dan akhwat adalah kebolehan di dalam menziarahi kubur, setelah dulu pernah dilarang oleh Rasulullah SAW. Maka tambahan daripada hadis ini oleh Imam At-Tirmizi bahwa memberikan penjelasan bagi kita semua bahwa dengan menziarahi kubur itu tujuannya adalah tudzakkirul akhirah, untuk mengingatkan akan kehidupan akhirat, atau untuk mengingatkan bahwasanya semua manusia akan meninggal dunia, akan mengalami keadaan yang sama seperti saudaranya yang telah mendahulunya yang sudah dikubur itu. Jadi ini menggarisbawahi ini para ikhwan dan akhwat, tidak ada tujuan lain bagi kita semua sebagai orang-orang yang beriman di dalam menziarahi kubur itu kecuali karena ingin mengingat mati, atau mengingat kehidupan akhirat. Harus dijauhkan dari pikiran kita bahwa pergi ziarah kubur itu dalam rangka untuk memohon, ya, meminta-minta kepada ahli kubur, ya, meminta pertolongannya, ya, atau memberitahukan kabar, ya, kehidupannya. Kata orang sekarang ini curhat masalah seperti itu, ya. Nah, tidak ada. Jadi kita semata-mata ziarah itu adalah sesungguhnya bukan mendatangi satu persatu sebenarnya, masuk ke dalam pekuburan atau makbar itu. Jadi secara keseluruhan kita menziarahinya. Ya, kenapa kita lebih dominan melihat orang itu ziarahnya pada personal, katakanlah begitu, ya, para ikhwan akhwat? Karena memang sudah menjadi kultur sepertinya, ya, bahwa di tiap-tiap kuburan itu sudah ada nisan yang bertulis nama-nama seseorang. Berbanding terbalik dengan kalau kita melihat di kuburan seperti di Ma'la di Makkah,
ataupun di Baqi Al-Gharqad yang ada di sebelah Masjid Nabawi, maka semuanya adalah nisannya hanya terdiri dari seonggok batu saja, yang tentunya di batu itu tidak ada inisial, ya, tidak ada tertulis nama-nama tertentu. Jadi ketika kita masuk mengucapkan Assalamualaikum ya ahlad diyar, inna insyaallah bikumul lahiqun, pada areal pekuburan itu, maka yang ada dalam pikiran kita adalah membayangkan bahwasanya kematian seperti yang ada di hadapan kita itu juga akan menimpa kita, dan tugas kita adalah mengisi sisa-sisa hidup kita sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari hisab nanti, di hari akhirat nanti, yang tentunya melewati alam yang namanya atau tempat ditanamnya jasad manusia, yaitu di pekuburan atau makbar itu. Sedangkan ruh manusia akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di barzakh. Barzakh itu artinya tempat yang terdinding, yang tidak bisa dilintasi atau ditembus oleh roh atau jamannya arwah dari manusia-manusia yang sudah pulang atau kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu para ikhwan akhwat rahimakumullah. Kemudian hadis yang ke-608, Zada bin Majah min hadis Ibni Mas'udin, ditambahkan oleh Ibnu Majah dari hadis Ibnu Mas'ud, ya, yaitu wa tuzahidu fid dunya, watuzahidu fid dunya, agar supaya manusia itu zuhud di dalam mandang dunia. Apa maksudnya? Zuhud dalam mandang dunia itu tidak berarti kita tidak sama sekali menginginkan dunia. Jadi kita menginginkan dunia hanya sekedar kita bisa kuat untuk beribadah saja. Adapun godaan-godaan ingin hidup berlebih-lebihan, berfoya-foya atau menghabiskan harta-harta yang banyak untuk kepuasan-kepuasan kita dalam pesiar keliling dunia, ya kan? Ataupun semua mencicipi seluruh dunia ini, misalkan kuliner dari berbagai negara masalahnya, yang sekarang ini kan sudah jadi semacam tren juga, ya orang-orang yang memburu kuliner. Padahal kita disuruh untuk menahan diri dari berlebih-lebihan, baik dalam cara-cara kehidupan kita, pola makan kita, berpakaian, ya. Seperti ada orang yang bukan lagi menghias diri dengan perhiasan emas, malah ibaratnya dalam tanda petik bermandikan emas, ya. Kalau perlu bajunya emas, ya, tasnya emas, ya, semua yang ada di luar tubuhnya emas semuanya. Ya, ini boleh dikatakan ini sudah berlebihan. Ini melampaui dari keluar daripada prinsip zuhud di dalam kehidupan ini. Yaitu para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Berapa menit lagi? 13. Saya minum sebentar, ya. Bismillah. Alhamdulillah.
Ya, baik, kita lanjutkan. Sekarang hadis yang ke-609. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana zairatil kubur. Akhrajahu At-Tirmidzi wa sahahu Ibnu Hibban. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana, telah melaknat, zairat, para penziarah perempuan maksudnya, al-kubur, perempuan-perempuan menziarahi kubur. Diriwayatkan atau dikeluarkan hadis ini oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan dia oleh Ibnu Hibban. Nah, ini para ikhwan, ini terlepas dari perbedaan tinjauan ya. Kalau di negara kita masih menjumpai banyak para ibu-ibu ya, bahkan muslimat datang menziarahi kuburan. Bahkan lebih dari itu ya, mereka sengaja ya satu rombongan pergi bersama-sama mencari kuburan-kuburan tertentu ya. Sekaligus istilahnya ziarah dan wisata rohani, kata mereka. Ziarah kubur sekaligus wisata rohani. Yang tentu hal ini merupakan hal baru yang dilakukan oleh umat Islam di akhir zaman ini. Yang dulu-dulu belum pernah terjadi. Ini baru-baru ini. Nah, sementara kalau Bapak Ibu ya pergi umrah ataupun haji menyaksikan bagaimana makbar terutama di Ma'la di Makkah itu, kemudian yang kedua yaitu kuburan yang ada di Madinah ya kan? Itu apabila masuk jamaah kaum wanita atau ibu-ibu muslimat itu sudah dihadang oleh askar di situ, dilarang keras mereka untuk masuk di dalam area kuburan. Ya, paling mereka disediakan di tembok di luar ini ada semacam diorama ya, yang bisa dilihat kayak televisi itu, ya, dan ada suara yang memberikan penjelasan apa istilahnya, panduan katakanlah istilahnya. Di sini dikuburkan para syuhada, syahid-syahid di Badar misalnya di Madinah atau di Uhud misalnya, dia dengarkan. Jadi tanpa melihat langsung kepada objek penguburan, jadi hanya melihat mulai visual gambar, ya kan, visual namanya, yang ditayangkan pakai semacam layar itu ya. Sementara kaum laki-laki dibolehkan. Jadi mereka sesuai dengan hadis ini, jadi mereka melaksanakannya seperti itu. Berbeda dengan apa yang kita lihat, kita saksikan di negara kita ini, ya kan? Jadi bebas kaum wanita untuk ziarah kubur, bahkan ikut di dalam prosesi atau penyelenggaraan penguburan jenazah. Nah, ini. Padahal zaman Rasulullah SAW dan para sahabat Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin belum dijumpai keterangan bahwa ibu-ibu, para istri dari syuhada yang ikut
prosesi pemakaman. Nah ini subhanallah ya, ini para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Ini berdasarkan hadis ini bisa dicek lagi nanti hadisnya nomor 609 di kitab Bulughul Maram ini. Ya. Sekarang keterangannya, hadis 607 dan 608 sudah membolehkan berziarah kubur ya dengan umum ya. Artinya ya, sudah dibolehkan intinya. Asal tujuan adalah untuk mengingat mati atau untuk mengingat akhirat, dan lebih dari itu adalah agar kita bisa hidup zuhud dalam kehidupan dunia ini. Kemudian yang kedua ditulis di sini keterangan Aisyah katanya pernah ziarah kubur saudaranya Abdurrahman bin Abi Bakar di Makkah. Ini kita perlu cek hadisnya bagaimana Aisyah yang dulu pada saat saudaranya sama-sama pergi berhaji ya, sama-sama hajinya itu. Tentu perginya Aisyah meninggal Rasulullah SAW. Karena kita ingat bahwa ketika Aisyah radhiyallahu anha haji wada bersama Rasulullah SAW, ketinggalan satu kali untuk melaksanakan tawaf ya, karena ada halangan pada saat itu, yakni halangan perempuan seperti itulah. Akhirnya oleh Rasulullah SAW disuruhnya Abdurrahman bin Abi Bakar untuk mengawal Aisyah, nungguin Aisyah, sementara Rasulullah dan rombongan keluar lebih dulu dari Makkah, selesai tawaf, yaitu tawaf wada tentunya, untuk kembali ke Madinah ya. Aisyah pernah bertanya kepada Nabi SAW bagaimana ia mesti ucapkan waktu ziarah kubur. Nah itu, jadi bisa jadi ini ucapan ini pernah ditanyakan dan ditanya kemudian dijawab oleh Rasul tentang doa tadi atau salam tadi, Assalamualaikum ya ahlad diyar, inna insyaallah bikumul lahiqun. Jadi boleh jadi seperti yang sekarang ini kita lihat di sana bahwa para muslimat adanya hanya di luar pagar, tidak sampai masuk dalam pekuburan ya. Maka semua itu menunjukkan bahwa larangan di hadis 609 adalah sebelum diperbolehkan ziarah kubur. Ini menurut penjelasan ini. Tapi kalau dilihat dari pengejauhan tahannya yang sekarang dipertahankan oleh saudara-saudara kita muslim di Haramain ya, Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah, jadi benar-benar suasananya seperti yang tergambar di hadis 609 itu. Ini yang kami fahami seperti itu para ikhwan. Jadi mudah-mudahan dengan beberapa hadis yang sudah kita bacakan ini menambah pengetahuan kita dan bisa kita terapkan dalam kehidupan, kecuali yang satu tadi, yang hadis yang mengatakan bahwa ada seorang berdiri di atas kubur kemudian menasihati orang yang sudah meninggal dunia, karena itu hal yang bid'ah sesuai dengan penjelasan yang ada di kitab Bulughul Maram. Jadi demikianlah kajian hadis pada malam hari ini para ikhwan akhwat. Mari kita tutup bersama dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.